Sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji diterima kerja Pak. Pak, Haji lulus Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Bisa terus no. Dari kau mengkono-mengkono kabeh dari kata biru itu kese mengkono-mengkono pergantian. Barang sing apik-apik tak ganti barang sing negatif soal sing rusak. Iku jazina, malas ingsun tu ing kaum sabak, bimas bab perkara kafaru kang lakoni kafir sapa kaum sabak. Ebi kufrim tegese sebab kekafirane kaum sabak. Nganti tak rubah penghasilane, tak rubah fasilitasé itu sebab mereka melakukan kekafiran. Wal mujazilan ora males ingsun ilal kafura kecuali wong sing bermental banget kafir. Bilya iklan ya kan. Wahal yujazi ilal kafur wa nunilan nun. Wahal nujazi ilal kafur. Nah yujazi berarti balene. Maka kasrizak semertane kasrizak wa nasbil kafur. Ma yunakis. Tegese ora memurakasai sapa Allah. Mesti ora neliti nganti detail napa? Ora neliti nganti napa? Detail. Sapa ilahu kecuali Allah. Jadi Allah niku sing ngitung detail. Senajan to cara zahir sama, tapi Allah sendiri yang ngitung detail. Misalnya kayak gini loh, rumah tenan, dia jadi sekuler, kalau orang itu dunia akhirat dia jadi orang sekuler liberal. Nah contoh kelakuan rapati bener lah, sementing mau jadi orang liberal sekuler. Misalnya begini loh, Yunakis itu. Sekarang pahlawan Indonesia itu mati enggak ketika ngelawan penjajah? Mati kan? Mati. Tapi ini mati ini disebut patriotik, misalnya mati patriotik, mati pahlawan. Sama orang Islam yang perang dengan orang kafir ya mati, disebut mati apa? Syahid. Tapi yang matinya penjajah Indonesia disebut mati pecundang, atau orang kafir yang melawan Islam disebut mati sangit atau mati gak terhormat. Padahal akibatnya sama-sama mati. Mungkin sebagian orang soleh juga kena likuifaksi, mungkin sebagian orang soleh juga kena longsor. Tapi ketika dia menuju Allah, uripewu marani pangeran, marani kebaikan. Ini cara Allah disebut menuju kebaikan. Sehingga ketika mati, Allah menghormati niatnya. Tapi kalau orang mau demenan, mau zina, ketika mati dia disebut menuju perzinahan. Sehingga nanti ketika matinya sama, summatu asuna ala niyatihi. Itu jenis detail. Kan masyhur, Nabi kan pernah ngendikan nanti di zaman akhir banyak khosfu, banyak orang kena khosfu. Jadi sebetulnya sebetulnya saya tuh tidak mau cerita hadis ini, tapi karena kadang pernah terjadi di Palu, likuifaksi tadi orang tenggelam di bumi. Sebenarnya di hadis satu sokai banyak, di antara alamat dekatnya kiamat itu terjadi khosfu lagi. Bagaimana pernah dialami kaumnya siapa? Musa, yaitu Korun. Itu sebenarnya di hadis-hadis sokai, cuma kira-kira ramani moco, mergo disalahno, atau ditakok bukti ini, ayo repot. Tapi saya kira sekarang ngono, kita ngomong saja sekarang ngono. Nah, tentu ya ada yang soleh juga ikut. Terus sahabat ada yang tanya, lalu kenapa yang soleh ikut ya Rasulullah? Ya kalau maksiat sudah merajalela dan yuta jaharubiyah terang-terangan tidak punya rasa malu, maka itu akan terjadi. Nah kemudian yang orang soleh Gusti sing gak melok-melok, ya nanti Allah yang sendiri yang memilah-milah mana yang niatnya baik dan tidak. Nah kenapa begitu ya tadi misalnya saya ulang lagi ya, ini penting sekali untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi rumusnya jelas. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Orang yang komitmennya menuju Allah dan Rasul dan dia perjalanannya semua menuju Allah dan Rasul, maka dia juga dihitung oleh orang yang menuju Allah dan Rasul. Tapi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha amro'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Orang yang komitmennya hanya duniawi atau wedoan tok, nanti dia mati juga dengan status penuju itu. Jika misalnya saya mati ditakoki pangeran, hak ning donya apa? Ya ben mulang mesti kersane tiyang kenal sifat wajib jenengan, sifat mukhalif jenengan, kersane tiyang sujud teng jenengan. Kowe kek kawulaku sing apik. Terus kita ditakoki, "Mus kene ning donya apa?" Nggih ngaji Gusti kersane ngertos ngeten-ngeten. Kersane sak dadi mutin ben tiyang mati niku boten kados tikus terus dibuang. Sesuai syariat jenengan. Berarti status dia penuju Allah dan Rasul. Tapi ketika gue urip kepengen makan, aku mau mati nak makan, aku mau mati nak pengen di rumah di mobil mewah. Nanti itu ditulis oleh Allah. Saiki mobilnya nyafaati kowe gak? Omah, yo kono yo syafaat wong sing mbok kepingin. Lah itu yang paling bahaya dalam hidup. Nah sehingga niat ini harus kita jaga. Apa niat ini harus kita jaga. Kemudian oleh ulama-ulama itu diekstrimkan. Diekstrimkan begini, rungokno tenan, awas kan.
Kenapa orang mukmin yang tren hidupnya hanya 80 tahun? Ya saya ulang lagi, tren orang mukmin hidupnya kan 80 60. Malah zaman akhir rata-rata 60 sampai 70. Kan mati. Kira-kira orang mukmin ini yang mati 70 tahun ini masuk surga selamanya apa hanya 70 tahun? Selama. Itu kepen selawase, Mas. Nah. Ada perdebatan ahli sunnah dan Mu'tazilah yang sampai orang Mu'tazilah tobat itu gara-gara perdebatan ini. Orang Mu'tazilah itu berkeyakinan masuk surga itu karena amalnya orang. Orang ahli sunnah berpendapat karena fadlnya Allah dan karena niat. Lalu orang Mu'tazilah didebat. Kalau ada orang masuk surga karena apa? Karena amalnya dia baik. Lalu Allah tanya, ada orang nggak pernah maksiat, taat terus ditanya sama Allah, "Jom kowe ning swargaku." Ya Allah matur nuwun, lakal hamdu gitu. Tapi 70 tahun nggak tahu. Kok bisa Gusti? Anda kan engkau janji kalau surga itu selamanya lawas. Lah kowe yakin swarga itu mau sesuai amalem, ngamalem ning dunya mau 70 tahun iku ora genep saleh terus. Ya wis swargamu 70 tahun. Sesuai keyakinanmu nak swarga mergo amalem. Fair. Nangis deh. Nah malam itu 70 tahun ya wis wargamu 70 tahun. Sing ra iso entek iku fadlku, nak fadlku rahmatku ganten. Nah malam entek, tak sahur 70 tahun kelar. Nangis. Gemur Gusti krana fadle jenengan. Gak wis kliwat neraka. Nah, kemudian itu dianalisis oleh ulama ahli sunnah karena tadi masyhur hubungane wali-wali ilahi anta ta'lamu wa illam tadumit ta'atu minni fi'lan jasman faqad damat mahabbatan wa asma. Ini masyhur dungane wali-wali. Ya Allah, engkau tahu bahwa taat saya ini ya tidak selalu konsisten. Tapi engkau tahu bahwa komitmen saya meskipun enggak kesampaian ingin selalu taat. Sehingga meskipun amal kita itu hanya 70 tahun, tapi niat kita andai kan kita hidup selamanya lama juga kita akan iman terus. Karena niat kita akan iman terus, maka diganjar swarga selawase-lawase. Wong sing tukang kafir, umpama urip selawase amen demenan terus, amen maksiat terus. Ora tau ditegur pengira. Karena niate maksiat itu terus, lala dene mati ning nggon maksiat dan dia pikirannya nanti kesempatan yang akan maksiat terus, maka dia disiksa juga neraka. Nah, makanya ini terus jawab Kanjeng Nabi, kalau ada orang soleh ikut kena likuifaksi, kena fosfu, atau kena gempa, atau kena longsor, Allah tetap detail niatnya. Yang maksiat dihitung karena adab, yang taat dihitung sebagai syahid. Sama, kita perang sama orang kafir ya kita mati. Yang heroik disebut pahlawan, yang pecundang atau penjajah disebut mati sangit atau mati yang tidak tapi bentuk matinya kan sama, yaitu jenis munakosa. Allah tetap tahu detail, jadi beda niat. Nah, kenapa Allah menghormati niat? Jawabannya itu gampang. Ini rumah tenan. Ono wong gedeng mbek kowe, terus jarak 3 meter roh kowe terus ngidu, jus-jus. Kowe mangkel to ora? Enggak, kowe wong waras bayang wong waras, mangkel enggak? Mangkel. Padahal gak masalah kan gak kena idune wong jaraknya 7 meter. Gak kena kan? Tapi mangkel enggak? Karena itu ekspresi kebencian. Sebab itu ketika ono sahabat pamit ape mateni kodhok itu Nabi gak larang. Ojo kodhok itu coba pateni. Tapi Nabi Sayyidah Aisyah senengane mateni cecek, tapi juga kegiatan. Mateni cecek itu ibadah. Sayyidah Aisyah itu di antara kegiatannya kadang-kadang mateni cecek. Tapi aja terus akoni itu, dia itu akan buru cecek. Dan itu menurut saya itu cerminan ekspresi dan itu punya efek secara psikologi, secara status. Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud itu kan apinya kayak apa luar biasa. Iku kodok, iku moro sungai, terus diubuk banyu disemprotno ning geni yang sudah gak kebayang. Ora ono gunane. Tapi pangeran regani iku, piye-piye prilakune kodok iku nyenengno. Dia punya komitmen untuk ikut bantu memadamkan. Senajan tuh ya mungkin kasih. Lah cecek teko melok nyebur. Jadi kurang ajar cecek. Sampai saya kira dia akhlak ning dhuwur lho. Mangkel lho ta. Padahal nyebuline cecek ya ora nambahi api gede. Semprotane kodok ya ora marahi mati. Tapi tetap cara psikologi, cara status sing ngububi keceluk pembenci
Paham ya? Sing kodhok kecelok pecinta. Nah, itu nunjukno nak niat itu segala-galanya. Niate kodhok diapresiasi pangeran mergo pecinta Khalilur Rahman Ibrahim. Ngubukine cecek disebut pembenci. Nah, kita dalam hidup ya seperti itu. Kue ngaji ini tetap dihitung senang Allah dan Rasul. Ora penting kowe taat ta ora, wis karwan ora lah semua. Mamang barang. Karwan, maksudnya ya taat pas-pasan umat-umatan. Nek umat Islam sing kumat kan wis kudu terus. Pas taat ya umat Islam, nek pas ra taat Islam sing lagi umat. Umat sarape, umat strese, umat macam-macam. Makanya ngaji itu penting ya. Kan jadi jangan kira semua perilaku itu nunggu akibat, itu enggak. Status sesuatu itu dihitung oleh pengira. Tadi statusnya apa tadi kodok kata sing nggawa banyu ape mateni geni sing diobongno Namrud ing Ibrahim status pecinta apa pembenci? Pecinta. Dan itu yang dipakai Allah. Cecek melok mububi dianggap pembenci. Nah, kita juga sama. Ketika kita sholat, kita nulung wong sholat, melok bangun masjid, senajan to mungkin urun semen sasak, tetap statusnya pecinta. Tapi saat kemudian, sholat terus orang marahi suge, tetap statusnya pembenci. Dan orang nanti dibangkitkan Allah sesuai status ini. Jadi gak penting akibatnya apa itu gak penting, tapi apa? Status. Disebut famangka dan hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi orang yang komitmennya meninggalkan dunia atau meninggalkan apa saja, ya tentu maksudnya meninggalkan itu terutama meninggalkan maksiat dan komitmennya menuju Allah dan Rasul, maka dia terhitung sebagai pencari suaka yang Allah dan berarti dia pecinta Allah dan eleng-eleng waktu ngomong ilahi anta ta'lamu wa illam tadunit ta'atu minni fi ala jasman faqad damat mahabbata wa asma. Ya Allah, engkau tahu meskipun taat itu tidak selalu real dalam kehidupan saya, tapi selalu real dalam komitmen saya meskipun orang kesam ya. Kayak wong rabi kan kepinginnya kabeh mawaddah warahmah. Nyatane ya pegatan ya tukaran. Ini pengiran sing regani niat. Senajan to akhire pegatan tukaran. Salat wis sujud wis pengiran seneng senajan to sujude mbok eling ngopo wis lumayan wis pokoke. Ya kayak tadi kodok mau ndak ana gunane semprotane. Tapi misalnya Nabi Ibrahim roh kodok itu menstatuskan kodok tadi apa? Mukhib, pecinta. Dan ketika apa tadi cecek ngububi itu kan yo ora ana gunane wis kadung api gede. Tapi statusnya pembenci. Paham ya? Jadi ini penting kalau ada. Makanya kowe ora usah takok koyo wong liberal. Wong liberal kan cara berpikir kan nyatane sing saleh yo kena. Nyatane masjid yo sering kena tsunami bro. Wah itu kan yo repot kalau berpikir gitu. Itu namanya ora tau ngaji, tidak bisa meskipun sawangane podo itu beda status ya tetap beda. Ki ana cah yatim utawa melarat njaluk dhuwit kowe mbok kai 1000 statusnya tetap pemberi. Ketika kowe nyentak statusnya pembentak. Ndak masalah cukup meskipun duit 1000 ya ndak cukup untuk solusi kebutuhan anak yatim. Tapi kan kamu setidaknya ndak masuk ayat aro'aital ladzi yukadibu biddin fadhalikal ladzi yad'ul yatim pembentak anak yatim. Ya sudah lumayan kan ngamal 5.000 10.000 setidaknya Anda terhindar dari status pembentak. Meskipun Anda tidak sampai status mencukupi karena uang 1000 enggak bisa mencukupi kebutuhan anak apa? Yatim. Tapi kan terhindar dari status pembentak anak apa? Ya tadi, mau cecek ora melok-melok kan luwe api. Gara-gara melok-melok dene statusnya pembentak. Lah sing kodok meskipun tidak cukup memberi solusi tapi statusnya pecinta. Itu kemudian dewe Nabi soban zaman akhir ku akeh adab terus wong sing soleh-soleh lain kadang kena. Sahabat tanya, kenapa kok enggak dipilah-pilah ya Rasulullah? Apa piyambak sing roh detail sumatu asur ala niyatihim. Kemudian mereka ini akan dibangkitkan apa sesuai apa? Niat. Niat itu komitmen dalam hidup. Ora kok terus nawa itu wudu agoten maksudnya niat itu komitmen dalam hidup. Kowe ku ape ning ndi urip iku aram iku. Karena kalau pertama nikah, bujuk pulau pertama hari pertama kalau nikah tak kan, dia kentok aku juga geman niat kepengen mapan. Berarti pengiranan itu mapan bersejahtera.
Pokoknya urip mu niat ngenteni hukume pangeran, semalam harus sujud ning begine pangeran. Soal kepengen mapan wis gawane urip lu mapan. Ini kaya wong kafir juga pengen mapan, wong Cina pengen mapan, wong PKI juga pengen mapan. Terus gue dicita-cita mapan beda nih wong PKI. Guna ngaji jalalan ngalor itu. Makanya Imam Ghazali nak ngenyek, kalau kamu punya cita-cita sing yastariku ma'akal kufar wal fujar itu gak ono kerayane. Wong kafir pengen mapan to. Wong ana kiai kok mendingan. Urip nak ora duwe sumpah. Lonten ora duwe sumpah, copet tuh ora duwe yo. Sumpah. Lah kiai kok susah perkara duwe. Lah Mas istirahat musyarakah. Pemenang apa pidato? Duit ku penting. Copet nganti nyobat mergo ora nak duit iku penting. Lonte nganti menjajakan diri mergo ora nak duit iku penting. Lara ngono kok bangga. Kena pancen wong saleh tenan, sujud itu penting. Sujud yang pangeran itu penting. Tahajud itu penting, ati apik itu penting. Mau iku ora iso ngomong wong kafir. Paham? Ngomong sujud wae kan rasa tahajud, ora iso tahajud. Sujud wae, nek sujud kan salat zuhur ya sujud, magrib ya. Mbok nang sofa ngomong muni tahajud iku penting, mergo dhek kuat tahajud. Raine kan ketara sing tau tahajud. Sujud ya kontone rasa napa? Tahajud keduren. Kula dhewe jarang tahajud mergo. Tapi aman jone niru kula. Dosa. Kalau rata tahajud sama tahajud bukan darahnya akeh ndi. Lah sing mari duka tahajud aku tetep tok saham. Tetep tok royalti lho.